Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan bersyukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada pernah berhenti sekalipun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan judul 3 golongan manusia yang pertama kali akan masuk surga dan neraka. Maka perhatikanlah. Al-Faqih dari Amir Uqaili, yaitu ayah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang pertama kali masuk surga, yaitu 1. Siapa kira-kira? Yaitu orang yang mati syahid. Yang kedua, rakyat kecil yang sangat sibuk dengan urusan penghidupannya di dunia, tetapi tidak lupa dengan urusan amal dan ibadah untuk akhiratnya. Dan golongan yang ketiga yang akan pertama kali masuk surga, yaitu rakyat kecil yang miskin, yang anaknya banyak, ya, tetapi selalu tawadhu atau rendah hati, yaitu sifat-sifat para nabi dan orang-orang soleh. Ini rakyat kecil yang susah, anaknya banyak, tetapi punya sifat tawadhu yang luar biasa, rendah hati yang luar biasa, sama dengan sifat-sifat Nabi, Rasul, dan para orang soleh. Maka golongan itulah yang akan masuk surga pertama kali. Tetapi ada pula, lanjutan dari hadis ini, ada pula 3 golongan orang atau manusia yang pertama kali masuk neraka. Ini yang susah. Neraka itu tempat yang tidak enak, susah semuanya. Maka siapa ini? Kita juga perlu tahu agar kita tidak termasuk dari 3 sifat golongan orang yang masuk neraka pertama kali ini. Siapa itu? Yang pertama, yaitu penguasa yang keras kepala, tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Dia paling berkuasa, dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari siapapun, yaitu penguasa yang kejam dan zalim. Itu yang pertama kali nanti akan masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Apa tidak celaka? Maka jadilah seorang pemimpin yang adil, yang mau mendengarkan nasihat orang lain. Kemudian yang kedua, siapa yang akan masuk neraka yang pertama kali? Yaitu jutawan atau hartawan, orang yang kaya tetapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya.
semuanya mengeluarkan, tapi perkecualian mesti ada. Orang yang bakhil, orang yang kikir, ya, yang menurut pendapatnya dengan mengeluarkan hartanya maka berkuranglah hartanya. Padahal menurut Allah tidak demikian. Begitu mengeluarkan, Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Ini bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kemudian golongan yang ketiga, manusia yang akan masuk neraka pertama kali, yaitu rakyat kecil, miskin, tetapi sombongnya luar biasa. Dari Al-Hadis. Sombong bagaimana? Karena sombong itu sifat Fir'aun, sifat-sifat orang kafir yang jelas akan masuk ke neraka. Dijamin masuk neraka. Fir'aun itu jelas dijamin masuk neraka. Siapa yang tidak susah seperti itu? Sekarang masih enak-enak di dunia kita, tapi suatu saat kita akan meninggal, maka sudah tidak akan bisa menolong dirinya sendiri. Istri ditinggal, harta ditinggal, mobil ditinggal, rumah yang bagus ditinggal, bahkan jabatan yang dibangga-banggakan itu akan ditinggal pula. Makanya ketika mendapatkan amanah, lakukanlah amanah dengan baik. Ya, karena itu titipan semuanya itu. Nah, lantas bagaimana sikap kita bagi orang yang beriman? Ya, yang beriman, kita mengimani, mempercayai bahwa Rasul itu kata-katanya adalah maksum. Kata-kata yang datang dari Allah, semuanya, apapun pekerjaan dan yang dilakukan Rasulullah itu semuanya maksum. Tidak ada perbuatan yang dosa, yang tidak baik. Semua dijaga dari perbuatan maksiat dan dosa, itu namanya maksum. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman, termasuk salah satu rukun iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Maka apa yang disampaikan harus kita percayai. Kalau kita tidak percaya, meragukan, berarti kita tidak yakin, maka iman kita akan menjadi berkurang kualitasnya. Ya, bahkan menjadi cacat iman kita karena tidak percaya dengan Rasul dan apa yang disampaikan. Ya, maka hindarilah yang menyebabkan masuk neraka dan lakukanlah apa yang akan menjadi bagian pahalanya masuk surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun apabila ada kesalahan, itu semata-mata kami yang merasa fakir akan ilmu dan tempatnya salah dan lupa, maka itu menjadi bagian kami yang salah. Namun apabila ada benarnya, itu semata-mata Allah yang punya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.